Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang kepada followers dari sportstar.id. Senang kembali bertemu dengan teman-teman semua. Pagi hari ini atau siang hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang saya bingung nyebutnya sebenarnya. Apakah dia selebritis, apakah dia sportcaster, apakah dia presenter, atau apakah dia traveler. Jadi banyak sekali saya nyebutnya, dan kita berharap bahwa nanti perbincangan kita akan ada beberapa hal yang kemudian bisa kita ambil pengalaman dari narasumber kita. Sudah join narasumber kita di siang hari ini akan ngobrol dengan Vina Filipe, sport enthusiast yang luar biasa aktivitasnya, dan nanti kita segera join. Oke. Di ngobrol ini bersama dengan Sportstar ID, buat ingin mendapatkan informasi terbaru seputar olahraga, baik itu sepak bola, kemudian sportainment juga, kemudian bulu tangkis juga, nanti bisa join dengan kita. Nanti bisa mengunjungi www.sportstar.id. Hai, pose lu ngapain? Hai Bung, aku jadi filter dulu ya. Kenapa? Aduh, gitu ceritanya. Baik. Vina, gimana kabarnya? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Vin. Saya pakai kemeja merah nggak apa-apa ya? Loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Aku ya? pakai putih nggak apa-apa ya. Saya aku nggak pakai biru. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Harusnya pakai hitam kan masih berduka. Ya Allah, tolong jangan dibahas dulu ya. Saya enak ngomongin bola nih, boleh ngomongin yang lain aja. Boleh. Lukanya gimana? Luka kemarin? Luka aman, ini lagi diobatin masih. Bukan luka yang di Old Trafford. Luka yang Oh iya. Iya. Itu kan aku bilang kan, luka itu berpapasan dengan kejatuhanku kemarin gitu. Ya. Ini kok ternyata serius banget ya obrolannya ini ya. Aku kira nanti kita ini bakal ngobrol-ngobrol biasa di Instagramnya Bung Maruf. Jangan dong, ini serius dong. Kalau Instagram saya nanti lebih ke private. Nanti soal apa, gendeng Iya. Padang gitu, soal kopi, baru kita ngobrol di Instagram saya. Vina, terima kasih sudah mau live Instagram bareng sportstar.id ya. Baca-baca kan Vin di sportstar.id, Vin? Baca, tapi Baca kalau akhir-akhir ini saya. aku nggak mau baca berita bola apapun, nggak mau baca berita olahraga apapun. Oh gitu Ya ya. satu musim inilah, ya. Kayaknya tapi sampai ya paling nggak aku ingin bertahan sampai akhir tahun. Mudah-mudahan ada perubahan ya. Masih ada tuh. tiga pertandingan lagi nih untuk menentukan gitu. Ya, Ini sabar. lagi pada tahu nggak sih nih sports di rumah kita lagi ngomongin apa gitu kan? Iya. Kalau pengen tahu kita ngomongin apa, baca di sportstar.id. Kemudian ada foto yang 05 itu jersey yang sangat mendunia itu. Yang di belakang angkot. Gila tuh niat banget, sumpah. Oke, kita serius sekarang, kita serius. Kalau tadi kan intermezzo, Vin. Tadi di awal saya sempat bingung nyebut ini Vina itu apa ya? Apakah presenter, ataukah memang influencer, ataukah traveler, ataukah sportcaster, ataukah apa fighter atau apa? Enaknya saya nyebut apa nih? Tapi kalau tema kita apa nih? Enaknya nyebut apa nih? Lucu. Kalau misalnya kita Atau bisa rider. semuanya, kenapa harus milih salah satu? Iya, kan gitu. Tapi kan hidup harus memilih, Vin. Loh, kalau misalnya bisa milih semua, kenapa harus milih salah satu? Iya. Iya. Aku tuh jadi ini viewers di rumah, jadi aku ini dekat banget sama Bung Maruf, jadi dulu sempat ada program bareng, mungkin yang masih belum tahu gitu kan, di tahun 2014, 15, 16 dan Jadi 17 sekarang dekat aku ya? tuh iya, kita siaran setiap malam gitu kan. Bung Maruf itu salah satu yang berpengaruh terhadap performaku di dunia sportcaster seperti itu. Ini kita bahas Sportstar ID, nggak bahas pribadi, jangan. Vin, sejak tadi kan kalau kita posting di Instagram kita, kemudian di Instagramnya Vina, terima kasih sudah posting juga bahwa ini soal bagaimana hobi Vina di bela diri ya, terutama jiu-jitsu ya. Bisa cerita awal, Vin, soal bagaimana ketertarikan Vina kemudian memutuskan untuk ke sana gitu, ke olahraga ini.
Oke, awalnya adalah aku tuh suka banget sama yang namanya olahraga. Olahraga apapun sebenarnya. Ya. Cuman karena aku anaknya bosenan, aku tuh nggak suka olahraga yang monoton. Apapun yang monoton aku nggak suka. Kayak hubungan monoton, terus juga yang lurus-lurus aja tau nggak suka. Jadi aku sukanya yang ups and down gitu kan, seperti Manchester Hmm. United. Oke, nggak ada lanjut terus. Abis itu aku juga suka sama olahraga yang sedikit menantang dan mikir gitu ya. Maksudnya aku nggak suka olahraga yang biasa-biasa aja. Intinya seperti itu karena aku suka Ya. tantangan juga gitu. Ya nggak ngerti, emang nggak ngerti deh dulu dari dulu tuh pas brojol, pas lagi di dalam perut itu nyokap itu ngidam apaan aku juga nggak tahu, beda sendiri memang karena dari karakterku pun beda, semua itu beda, dan dari keluargaku semuanya ya, aku nggak ngerti kenapa aku suka banget hal-hal yang suka memacu adrenalin. Nah, sebelumnya aku adalah atlet Muay Thai, jadi aku tuh di Muay Thai itu dulu tuh kucing-kucingan sama ada di tadi aku Mbak Dea join, ada manajer Oke. aku, jadi head aku join ini Mbak Dea ini awalnya free ya tuh Mbak Dea ya? ayo Mbak Dea. Jadi aku pengen sharing kalau aku tuh sebenarnya adalah orang yang suka tantangan, itu yang pertama. Makanya program-program yang aku terima pada saat aku bekerja di dunia entertainment seperti ini adalah ya tentang olahraga, tentang suatu hal yang positif lah, maksudnya ya seperti olahraga, bola, MMA, sports atau yang lainnya. Dan aku pun juga suka traveling gitu ya. Jadi, nah di traveling pun juga ada olahraga-olahraga ekstrim yang aku lakukan di situ ya, sampai badanku patah-patah dan segala macamnya. Tapi kita kesampingkan lah itu. Itu adalah harga yang harus aku bayarkan di saat aku mempunyai hobi A gitu kan. Nah, mempunyai hobi B itu seperti apa gitu. Nah, tantangan-tantangan ini nih yang membuat aku tuh jadi jatuh bangun gitu kan. Nah, sampai akhirnya aku menemukan Brazilian Jiu-Jitsu. Sebelumnya ini aku kan mainnya di atas terus ya, kayak striking terus. Nah, lama-lama kok kayaknya aku terlalu nyaman di zona ini gitu loh. Nah, aku tuh bukan tipikal orang yang nyaman pada suatu hal terus aku di situ terus nggak mau pindah-pindah gitu. Nah, aku tuh selalu melakukan dan mencoba hal-hal baru setiap harinya. Bukan setiap tahun ya, bukan setiap bulan, setiap hari, Bung. Jadi kayak aku coba terus, semua hal aku cobain. Sepeda aku coba, motoran aku coba, wall climbing aku coba, jujitsu aku coba, semuanya aku coba. Sampai akhirnya aku menemukan, oh ternyata Brazilian Jiu-Jitsu itu seru banget. Di sini tuh ada science-nya, di sini ada self defense-nya. Apalagi aku sebagai perempuan kan objek dari segala hal ya. Aku selalu ngomong sama orang-orang yang nanyain aku, kenapa sih Vina suka banget sama kekerasan? Sebenarnya itu bukan kekerasan ya, itu adalah suatu hal untuk membela diri gitu. Jadi kalau misalnya aku ada apa-apa di jalan dan segala macamnya, memang kita bisa kita bisa ngomong ke atau mengadukan ke pihak berwajib gitu kan, tapi kan itu membutuhkan waktu yang lama ya. Kalau misalnya kita bisa defense di saat yang tepat gitu, atau mungkin di saat yang bersamaan, kenapa kita harus ngerepotin orang lain gitu kan. Nah, ujung-ujungnya juga nanti kalau misalnya kita ngelaporin dan segala macamnya, harus ada bukti, harus ada ini, salah itu. Jadinya kan bikin capek kita gitu loh, Bung Maruf. Ya. Kenapa aku nggak belajar sendiri, aku memprotek diriku sendiri, aku nggak butuh orang lain, karena at the end yang bisa yang bisa melindungi diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Di satu sisi aku adalah seorang anak tunggal dan aku tidak punya kakak, tidak punya adik yang bisa yang bisa aku aduin apa yang orang lakukan ke aku gitu kan. Dan kalau mau maaf nih, kalau misalnya aku ke polisi atau ke cybercrime atau kemana gitu juga, aduh, membutuhkan banyak sekali biaya, dan rata-rata sih aku nggak pernah digubris ya kalau misalnya aku cuman dipegang-pegang doang gitu dan segala macamnya. Ya kalau misalnya aku digrepe-grepe gitu kan, lagi di angkutan umum gitu kan, aku tinggal piting aja gitu. Jadi aku bisa lakukan itu, Pak. Mana mungkin kamu naik angkutan umum? Nggak mungkin Loh, lah, aku selama naik ini nggak angkutan pernah. umum. Bener, aku tuh naik angkutan umum sekitar 5 tahun. Aku jadi angker, Iya, jadi dulu anak kereta itu sekitar 4 tahun lah. Bu Maruf kan tahu, aku bolak-balik naik kereta dari kampus nggak ke tahu, studio. nggak tahu. Kalau pada situ aku jadi waktu Oke. pas itu aku 4 tahun bolak-balik naik kereta dari stasiun UI ke Gondang Dia. Karena waktu itu aku masih siaran kan, kuliah sambil kerja. Nah itu memang rentan sekali orang-orang, apalagi cewek-cewek gitu ya, yang digesek-gesek lah, dipegang-pegang lah, apa segala macam. Nah karena waktu itu aku masih jadi atlet Muay Thai, belum jadi Jujitsu. Jadi tapi ini
kalau misalnya kita bisa bela diri, apapun itu, rasa percaya diri kita itu keluar dan aura kita keluar, bikin orang pun juga males buat nyari masalah sama kita gitu. Jadi kayak kelihatan lah gitu. Bedanya apa sih sebenarnya, misalnya jiu-jitsu, kemudian dengan karate, kemudian dengan taekwondo dan sebagainya? Yang membedakan apa Beda. sebenarnya? Beda, Bedanya? beda. Semuanya beda. Semua yang Bung omongin itu semua beda. Karate, taekwondo, judo, jujitsu semua beda. Cuman pakaiannya aja yang hampir sama. Semuanya ada kayak kimono gitu dan belt. Tapi sebenarnya enggak, itu hal yang berbeda karena kompleks kan, apalagi Brazilian Jiu-Jitsu. Aku coba kasih insight-ment yang Brazilian Jiu-Jitsu aja ya. Jadi Brazilian Jiu-Jitsu ada takedown, seperti hip throw atau single leg atau segala macam. Jadi kayak hip throw tuh yang kayak judo gitu, yang dibanting gitu. Terus juga ada single leg, jadi ngambil kaki satu, abis itu didorong gitu kan. Ada yang pull guard dan kalau Brazilian Jiu-Jitsu ini mengutamakan pitingan, jadi kayak misalnya ambar, choke, submission, ya pokoknya submission yang lain lah gitu, dan passing-passing kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kita mengontrol dan memaintain pada saat di bawah, pada saat di atas, bagaimana cara kita passing, di bawah bagaimana cara kita nge-sweep, kayak gitu. Jadi berbeda secara teknis. Berbeda. Lawanku, teman-temanku itu, aku kan beratnya 50 kilo ya. Teman-temanku tuh beratnya itu 95 kilo, 80 kilo, yang lebih berat dari aku gitu. Nah, ini membuktikan kalau aku yang kecil pun bisa take care orang-orang yang kayak gitu pada saat mereka amit-amit kalau di luar sana, otomatis mereka misalnya mau perkosa atau apa segala macam. Pasti kan cowok-cowok yang lebih tinggi dan lebih gede dari aku kan. Apa yang bisa aku lakukan? Ya, aku bisa jujitsu gitu, aku bisa self defense. Jadi aku punya rasa percaya diri untuk bisa kabur atau mungkin melumpuhkan dia sesaat kayak gitu. Tahapan biasanya kalau step-stepnya ketika menekuni jujitsu itu seperti apa, Vin? Dari belajar dari dirimu lah gitu, step-stepnya seperti apa? Aku itu kalau ngapa-ngapain itu, Bung tahu sendiri dari dulu. Aku itu kalau ngapa-ngapain, melakukan apapun itu pasti all out, nggak pernah tuh setengah-setengah, nggak pernah. Di saat aku suka bola, aku akan suka bola terus sampai sekarang. Dari 2005 aku suka bola kan, sampai sekarang gitu. Ya mungkin memang waktu pas dalamnya lagi itu adalah pas jadi presenter di RCTI Sport sama Bung Maruf itu. Nah, terus kalau pada saat aku suka banget sama yang namanya Muay Thai, aku itu bukan hanya sekedar buat ngurusin badan untuk pertahanan diri, tapi aku tekunin sampai aku jadi atlet. Abis itu aku pun juga suka banget sama jujitsu sekarang. Itu bukan hanya sekedar suka, tapi aku tekuni terus sampai aku bisa benar-benar menjadi seorang atlet jujitsu yang baik gitu. Nah, step-stepnya pertama adalah satu, keluar dari zona nyaman. Karena mereka ini, orang-orang yang aku lihat ini, mereka itu nggak mau keluar dari zona nyaman. Mereka tuh kalau misalnya udah nyaman di zona A, mereka akan di zona A terus, tidak ada improvisasi gitu. Nah, begitupun juga jujitsu. Pada saat aku masuk dari Muay Thai ke Jujitsu, itu bener-bener otakku tuh, ini ngapain ya, gitu. Bener, tapi keinginanku untuk bisa itu tinggi banget, Bung. Jadi aku setiap hari, kan kalau ngajar kan paling juga seminggu kan, kalau aku diajarin tuh seminggu paling 2 kali gitu. Belum lagi aku kerja, aku kan nggak pure atlet, Bung. Aku juga seorang presenter yang ada kerjaan lain gitu loh. Jadi kok bisa masuk sih? Ya karena keinginan dari diri sendiri. Aku pengen bisa gitu. Aku pengen bisa main ini biar bisa ngapain gitu loh. Biar bisa kemana-mana, biar bisa tanding di sini, tanding di situ gitu. Nah, itu keinginanku. Kita itu sebagai orang udah nyaman di, misalnya gini, kalau misalnya aku nggak mau keluar dari zona nyaman, aku akan memblok, akan ada boundaries dari diriku untuk aku tetap mau di Muay Thai, nggak mau pindah ke Brazilian Jiu-Jitsu. Padahal kalau kita menjadi mix martial arts itu bagus banget. Kita bisa atas, kita bisa main ground, kita bisa, ya maksudnya gini, kita pada saat 101 kita bisa ngapa-ngapain aja gitu loh. Kita bisa pede buat apa ya? Buat menghalangi arah orang itu buat berbuat jahat sama kita gitu. Jadi kalau menurutku step-step pertama yang aku bisa sharing adalah, yang pertama tuh harus niat dulu. Yang kedua, jangan anggot-anggotan. Yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Karena walaupun kalian pengen banget belajar, tapi kalau cuma di mulut aja, itu nggak akan bisa.
Itu yang harus dari hati. Bener, harus bener dari hati. Kalau misalnya kalian merasa, oke, kayaknya ini gue setuju nih, gue serius nih, ini segala macem, tekunin. Ya kalian jalanin aja gitu. Aku tuh baru 2 tahun loh, Bung. Jadi memang ini termasuk baru buat aku. 6 bulan aku latihan jujitsu, aku langsung tanding kan. Ini nekat, jadi orang-orang pun juga bilang, Vin, lu nggak bisa, lu baru gitu. Ya, aku nekat gitu. Kalau misalnya kalian bilang aku nggak bisa gitu kan, ya itu adalah kemampuan kalian sampai situ, level lo sampai situ. Kalau misalnya gue merasa gue bisa, level gue di sini, terus gimana gitu. Akhirnya aku ngikutin kata hatiku untuk bisa tanding, untuk bisa latihan terus setiap hari. Aku latihan Senin sampai Minggu, Bung. Kadang aku rest dia sehari lah, karena aku bener-bener capek banget kan. Capek banget. Jadi harus ada rest dia sehari untuk otot gitu loh, dan pikiran juga biar tenang gitu kan. Nah, jadi step-step pertama yang aku bisa omongin tadi itu dari dalam diri dulu. Ya. Kita mau ngapain? Kalau misalnya kita udah bisa, terus kita mau ngapain, itu kayak harus harus diomongin dulu, tapi dalam diri sendiri gitu loh, jangan ke orang lain. Jangan gara-gara orang lain kita mau. Emang aku ngelihat siapa untuk bisa ikut jujitsu? Nggak ada. Aku ngelihat kaca, Bung. Aku ngelihat, oh iya, gue suka jujitsu, gue mau nih ngelakuin ini, serius. Udah selesai gitu. Aku bukan ngelihat orang lain melakukan jujitsu terus aku mau gitu. Enggak. Jadi, tapi kenapa aku tahu kalau ini adalah duniaku? Karena aku nyoba. Kalau kalian nggak berani nyoba, coba dulu. Kalau misalnya kalian nggak berani coba, kalian udah di awal udah yang kayak kayaknya gue nggak cocok nih, kayaknya gue ketuaan deh, ini segala macem, ya udah kalian nggak akan bisa kalian nggak akan bisa maju ya di situ-situ aja gitu loh, nggak akan bisa ada improvisasi dalam hidup kalian, ya kalian akan stay tetap di situ. Nah itu namanya zona nyaman, dan hati-hati sama zona nyaman itu aja sih. Vin, kan cenderung bahwa olahraga ini kan lebih ke cowok ya, jadi karena kan ada bantingan, kemudian juga ada beberapa istilah yang cenderung lebih ke cowok gitu ya. Nah, untuk kemudian Vina keluar dari boundaries bahwa ini bukan olahraga cowok kok, olahraga tidak mengenal gender gitu. Nah, Vina melakukan itu gimana caranya? Satu, di Indonesia itu masih hal yang tabu untuk peluk-pelukan kalau dibilang ya di dalam gym gitu kan sama cowok lain gitu kan. Padahal kalau misalnya kita mempunyai pemikiran yang positif, kalau kita ngelihat POV yang berbeda dari beberapa orang, nggak semuanya itu negatif. Kalau misalnya kalian ngelihat aku lagi ngerol sama cowok gitu kan, yang kalian pikirkan apa? Kalau orang yang negatif, mereka pikir, wah gila sih Vina peluk-pelukan sama cowok ini apa segala macam, pasti cowoknya sange, pasti cowoknya ini apa segala macam gitu kan. Tapi kalau orang yang berpikiran positif, Bu, ngelihat kayak gitu, oh si Vina ngerol sama cowok, wah nanti kalau misalnya ada apa-apa di jalan, dia mau diperkosa sama cowok, mau dirampok sama cowok, dia bisa melarikan diri atau bisa ngelumpuhin gitu loh. Ngerti nggak? Karena ini tuh seperti simulasi di dunia nyata. Aku dengan orang yang lebih berat dari aku di dunia nyata, dan pada saat nge-gym itu sama, ngerti nggak? Jadi nggak aneh kalau menurut orang-orang yang berpikiran positif gitu. Jadi semua ada di sini sih, Bung. Cuma orang Indonesia kan tahu sendiri ya. Mohon maaf nih, orang Indonesia itu masih norak banget semuanya. Aku tuh berjuang sendiri gitu rasanya ya untuk memperlihatkan ke orang-orang Indonesia ini gitu kan. Kayak aku mau pindah warga negara juga, kayak susah ya, Bung ya. Cuman aku tuh pengen ngasih tahu kalau olahraga ini itu bukan buat peluk-pelukan. Ini tuh buat kita supaya ada ngerti self defense. Kita tuh cewek-cewek tuh ngerti kalau misalnya kita dijahatin sama cowok itu harus gimana, escape-nya gimana, mingsaninnya gimana, cabut dari cengkeramannya tuh gimana, dari cekekan gimana, dari semuanya. Ya. Tapi orang-orang ini nggak melihat sisi itunya. Aku nggak ngerti. Cuman aku gini, nggak mungkin aku merubah itu dong, karena kan kultur kita nggak bisa disamakan dengan kultur barat gitu loh, Bung. Yeah. Pemikiran kita pun juga tidak bisa disamakan dengan pemikiran orang luar gitu. Cuman ya paling tidak aku bisa melindungi dan bisa mengedukasi followersku yang ada di Instagramku sekarang, itu udah lebih dari cukup. Oh, Vin, awalnya kan self defense ya, artinya bahwa itu niatnya memang untuk melindungi diri lah ya, minimal ketika nanti ada sesuatu secara personal.
Tapi kan sekarang Vina beberapa kali sudah ikut turnamen, kemudian juga kabarnya mau ke Amerika ya. Iya, Nah, aku kalau soal rencana. turnamen itu gimana, Vin? Kenapa? Kalau di Indonesia sudah berapa kali turnamen, Vina? Oke, Termasuk sempat rencana. menyumbang waktu itu ya. Iya, kemarin itu kan baru sekali ternyata dipotong sama COVID kan 2 tahun, Ya, jadinya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Itu lagi seneng-senengnya, jadi ibaratnya adalah lagi seneng-senengnya, tahu-tahu ada COVID. Jadi yang tadinya aku harus ke Malaysia aku nggak jadi, terus ada beberapa hal juga yang akhirnya tidak boleh ada kerumunan dan segala macamnya, ya aku mengurungkan niatku lah gitu. Cuman balik lagi, aku tetap ingin melanjutkan perjalanan karir jujitsuku, nggak bisa sampai sini aja, aku nggak mau apa ya, kayak gara-gara corona aku tidak berkarya, aku tidak memberikan suatu hal yang baik untuk diriku sendiri gitu kan. Aku ingin membuktikan ke orang-orang kalau tanpa, maksudnya gini, kalau walaupun di sini, walaupun nggak ada, walaupun ada corona pun juga aku bisa jujitsu dimanapun gitu loh. Jadi aku pengen men-challenge diriku, ini sih Bung ya, apa ya, tahu-tahu yaudah deh berangkat gitu, tahu-tahu aku daftar, iya aku udah, ya itu modalnya yang pertama bondo nekat aja gitu. Jadi nggak apa ya, ya restu juga sih yang pertama sih. Aku bilang bokap, ayah Mina mau ke Amrik, mau ngapain, mau mau tanding di World Master 2021. Itu mukanya gini, hah, apa sih, nggak usah aneh-aneh, nggak, Mina udah beli tiket, udah daftar segala macam. Apa, udah langsung dia tuh kan, wah A B C D E lagi corona lagi ini, kamu tuh ya udahlah kamu jadi presenter aja gini segala macam. Anda kira saya mendengarkan? Tentu tidak, jalan aja udah. Ntar lama-lama, kemarin pun juga akhirnya mereka mendukung gitu ya, akhirnya ya udahlah ya, anak gue udah mau gimana lagi ya, emang maunya dia kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang mereka mendukung, mereka masih support dan bantuin aku ngurusin visa juga dan segala macamnya. Mudah-mudahan nanti di sana pun juga aku bisa berjalan dengan baik, karena ini adalah my first competition di luar negeri ya. Ya, amin. Apalagi di Amrik gitu. Jadi memang aku masuk ke lightweight, jadi aku sekitar nurunin 7 kilo kemarin dalam waktu 3 minggu. Perjuanganku sih, Bung, perjuanganku tuh kalau misalnya aku mau cerita, kenapa mau nangis jadinya. Kalau diingat lagi ya kayak mau nangis. Jadi aku tuh ngerasa perjuanganku nih yang mau ke US ini, berat banget. Aku tuh ngerasa kayak aku tuh ada titik, aduh, nyerah nggak ya gitu, sampai mikir kayak gitu. Sampai akhirnya aku mikir, enggak deh, kayaknya gue nggak boleh nyerah. Gue harus selesaikan apa yang udah aku mulai gitu. Perjuangan dari aku dari white belt ke blue belt, nggak ada coach, terus juga banyak drama yang terjadi di sekolah, terus teman-temanku kayak kayak kerja apa segala macam, aku nggak ada teman ngerol, aku bingung mau improve tuh gimana gitu, karena di dalam jujitsu kan kita nggak boleh stuck di dalam satu game plan aja, Bung. Kita mesti berkembang ke game plan yang lain gitu, karena kalau misalnya kita nggak works di sini, kita harus pindah ke gerakan ini, kita harus pindah ke gerakan ini. Itu ada banyak banget materi yang harus aku hafalin setiap harinya gitu. Stres banget, ditambah lagi aku nurunin berat badan yang dengan drastis banget. Karena memang lagi cutting weight, aku harus nurunin body fat aku. Jadi bukan berat badan yang diturunin ya, cuman body fat, air, body fat dan air aku harus turunin setiap hari. Dan itu aku latihan dalam keadaan perut kosong, karena aku 1 meal a day, aku jendela makanku 12 jam, aku makan di jam 9 malam. Karena aku latihannya itu baru bisa sore. Kenapa sore? Karena pagi, subuh, sampai sore aku syuting. Gitu. Jadi aku nggak pure atlet, aku harus kerja juga, aku harus latihan juga. Ini 2 hal jadi satu, gitu. Kalau dulu tantanganku adalah aku jadi presenter dan aku jadi mahasiswi, jadi satu. Ya Bung tahu perjuanganku kayak gimana. Sebelah kanan laptop lagi ngurusin skripsi, sebelah kiri materi yang kita mau
tayangin gitu kan Ya. pertandingan. Sama sekarang juga gitu. Aku harus membagi waktuku pagi sampai sore aku syuting, kerja, sorenya sampai malam, sampai jam 11 malam, jam 10 aku latihan. Latihannya bukan cuma jujitsu. Aku harus nurunin berat badan selama beberapa minggu. Di saat aku menurunkan berat badan terlalu drastis, itu namanya hormon-hormon yang zat-zat yang ada di badanku tuh negativity itu semua keluar gitu. Lebih sensitif. Kalau orang lagi cutting tuh lebih sensitif, lebih nggak bisa mengontrol emosi karena nggak makan kan. Jadi hormon apa yang keluar itu ya? Pokoknya ada 8 hormon apa 12 hormon yang keluar dari badan dan itu bikin badan kita stres kan sebenarnya. Cuman ya gitu, kalau nggak kayak gitu, kita nggak ada yang dibakar, Bung, gitu. Berapa Kan? Nah, berapa ya Allah. berapa kilo harus Apa? berapa kilo harus nurunin? Waktu kemarin aku turunin sekitar 8 kilo. Sekarang tinggal sekilo ya katanya ya. Aku lihat di Instagram terakhir ya. 1 kilo. Enggak. Sekarang aku turun cuma tinggal 3 kilo lagi. Sekitar 3 3 kilo lagi. Sampai dirimu kan berangkat November ya. Sampai tanggal berapa? Target 3 kilo itu. Aku berangkat itu tanggal 5. 5 November ini ya. 5 November. Jadi berarti ada banyak jadi memang belum lagi masalah teteh bengek ya, teteh bengek perdataan mau ke Amrik ini, visa lah, ya, okay. Tiket lah, hotel lah, inilah gitu kan. Itu juga kalau stressing me out, pusing. Secara teknis Vina sudah sekarang sudah jauh lebih siap ya untuk menjalani turnamen ya. Ada target siap khusus banget. Targetnya kan nggak mungkin cuma jalan-jalan ke Amerika, terus kemudian foto, terus kemudian ada di e-boardnya yang di Amerika, nggak begitu kan? Target turnamennya. Ada turnamennya, cuman aku masih belum ngomongin dulu karena takut pamali ya. Aku masih pengen Aku masih pengen latihan dulu yang benar. Aku masih pengen mempersiapkan lebih mateng lagi baru aku bisa announce gitu. Cuman masalah nanti kapan announce-nya, mungkin nanti abis aku tanding atau mungkin nanti bagaimana ya, nanti kita lihatlah, tergantung aku pedenya atau enggak, karena sampai ini kan sekitar 3 minggu lagi ya, Bung. Sekitar 3 minggu lagi. Banyak nih ada di pikiranku nih, kayak maksudnya gini, ini tuh bukan dari Jakarta Depok gitu kan, maksudnya, atau mungkin Jakarta ke Bogor atau ke Bandung gitu yang kayak cuman 4 jam nyampe. Jakarta Bintaro bukan ya? Keluar benua, aku sendirian. Untuk pertama kalinya aku sendirian. Gak ada temen, gak ada siapa, jadi memang ya udah gitu. Ya udah gue jalan deh gitu aja. Sempet kepikiran nanti kayak gimana di sana, cuman ya kalau misalnya aku nggak ikutin kata hatiku, kalau aku nggak nekat ya aku bakal di sini-sini aja gitu. Jadi akan berkembang intinya. Jadi update-nya nanti ini ya, update-nya nanti di Sportstar lah ya, nanti kita jabri-jabrian supaya ada update untuk pembaca Sportstar ya. Selama untuk MNC Group aku selalu oke. Oh gitu ya. Oke, Vin, kita baca dulu beberapa ya, beberapa. Siap. Jadi ini ada pertanyaan. Sebenarnya sih pertanyaannya pengennya sih soal apa yang kita omongin ya, soal sport, kemudian soal bagaimana self defense untuk perempuan. Tapi ini mohon maaf ya, bukan apa-apa ya. Ini kalau lebih banyak nanya soal MU ya. Gila, itu dia. Karena aku di Twitter lagi perang, Bung, sebenarnya, Bung. Di Twitter aku lagi ngecengin salah satu kubu yang terlalu berlebihan gitu. Jadi kayak sempat blunder kemarin, kayak biarin aja lah gitu. Oh gitu. Iya. Ini pertanyaannya ada yang nanya soal timnas U23 katanya. Nonton nggak, Vin? U23, Vin? Enggak. Boro-boro, Bung. Kan aku dari pagi ke sore kan aku udah syuting. Habis itu malam latihan, pulang tidur. Besok gitu lagi. Ini ada yang nanya, jadi fans MU tapi sepi job atau fans Chelsea tapi dapat kontrak nge-host eksklusif. Kenapa milih yang itu sih? Itu bukan sebuah
Nggak siapa yang Pertanyaan nanya? Galih itu Nugros, adalah waduh. sebuah Iya. hinaan. Ngawur. Coba Bung yang jawab sono. Jadi milih mana? Jadi Sepi milih job. mana? Ya tetap Jadi SMU mana? lah. Tetap meskipun sepi ini ya. Ya nggak apa-apa lah. Jarang Sepi itu merah. maksudnya Wes. karena turnamennya sering gagal di awal. Jadi kalau Chelsea kan turnamennya sampai atas, jadi tetap tetap jalan. Nggak bisa, nggak bisa. Enggak ya. Nggak Nah, terus bisa, Bung. kalau tarung bebas gimana gitu? Mungkin lebih ke Tarung kalau olahraga bebas bebas. gimana? Yang kalau ya Allah, tarung bebas. Aku tuh pernah tuh syuting buat tarung bebas kayak gitu. Buset, kayak tawuran sih sebenarnya itu. Oh gitu ya. Tarung Tapi janganlah kayak gitu, nanti nggak ada nanti tekniknya, nggak ada apa, cuma teriak-teriak kayak gitu, males sih aku. janganlah itu olahraga beda-beda. Ini Loh, ada yang ngomong tapi bener enggak, Bung, tarung bebas itu pada saat udah di ring, kan aku nonton dengan mata hmm, kepala aku sendiri ya, itu ya. silatnya mereka, apanya mereka tuh nggak ada yang dikeluarkan. Ya Hmm, ribut-ribut aja gitu. Sayang kan, kalau menurut aku gini, kalau misalnya memang mau tarung bebas, ya pelan gitu loh, gitu kayak apa kayak ini tuh bener-bener kayak jebret 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 kayak pusing gitu loh. Terus satu lagi kan sayang kalau misalnya lawannya tiba-tiba langsung sakit apa segala macem, patah tulang lah inilah gitu kan gara-gara ngaco gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya memang mau pertandingan yang fair, hmm, yang keren gitu kan, bagus dan bisa membawa nama Indonesia juga untuk mungkin kemana gitu kan, tarung bebas kan keren gitu kan, ya hmm. dengan fair lah gitu, nggak yang ngasal. Pusing aku Bung kemarin tuh ngeliatnya, aku sumpah kayak wah, oh tarung bebas tuh begini. Tapi ya nggak salah juga sih, namanya juga tarung bebas, suka-suka mereka Nih, kan. ini ada yang pasti kalau kalau Vina baca ini pasti agak-agak ini nih. Ini ada yang komen sangenya itu loh Mbak gitu. Wah, ini pasti Vina marah banget itu kalau soal begitu tuh. Lah iya, jadi Dilayani orang malam. apa, Kalau soal sange dilayani diskusinya dilayani 7 hari 7 malam. oh bukan tuh jadi 2 malam gitu kan, satu musim. Satu musim doyan nih. Nggak jelas orang, iya tapi kan kadang orang-orang ini, apa aku tahu lah yang caper mana, yang beneran seperti itu yang mana gitu. Jadi kalau misalnya yang caper-caper sih nggak aku tanggepin gitu, jadi kayak cuma pengen di notice doang. Woi, ada juga memang begitu ya supaya dikomen gitu ya. Ada Caper ada berarti orang jatuhnya sampai mau memang. hampir aku ciduk kok. Oh gitu? Loh iya, Oh. sampai hampir aku Oke. ciduk. Ini banyak sekali sekarang ada 61-an yang join dengan kita tadi sempat 70. Nah, setiap negara memiliki budayanya masing-masing. Saya harus memahami orang Indonesia untuk membantu membangun masyarakat Indonesia ini apa nih? Kok ada komen yang Indonesia banget ini? Mana yang mana, kok bijak. Ini banyak. Iya nih kok membangun Indonesia ini. Tapi Vin, ini kan kamu berangkat sendiri ke Amerika gitu ya. Memang tidak harus didampingi pelatih. Terus kemudian sudah tahu nggak kira-kira Pelatihku di lawan sana, siapa? Pelatihmu di sana pelatihku udah? iya orang-orang LA dia. Orang LA. Iya jadi ntar Jadi, dia ketemuan di hmm, Vegas. tapi sudah ada gambaran turnamennya seperti apa, Vin? Ya udah dong, ini kan turnamen yang setiap tahun itu udah berapa puluh kali gitu loh Bung, jadi aman lah. Oh, Ya ini ada isinya lagi. ya itu orang-orang Brazil yang gitu-gitu. Hmm, Aku ini ada lawan kayak Aldiano. nggak ada orang Asia deh. Ini Aldiano. Kalau saat cutting, gimana menjaga kesehatannya? Apalagi di masa pandemi ini, cedera yang sering dialami BJJ apa gitu? Wow, pertanyaan bagus. Nah, kayak gini dong pertanyaannya, bagus. Nah Nah, itu jadi iya, oke. kayak lama. Jadi ya, jadi BJJ itu aku banyak banget cedera kalau aku main kaki, aku cederanya di lutut kanan kiri. Hmm, Kalau main kaki ya kan, kalau main footlock-footlock-an tuh. Cuman kalau misalnya main yang lain, aku biasanya itu karena gamenya kan beda-beda. Jadi gamenya tuh banyak nih Bung, ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu kan. Karena kan kuncian kan. Nah, paling sering cedera aku tuh di leher sama di dengkul. Nah, kemarin itu aku baru beberapa kali cederanya di tangan nih, bunyi nih cetak 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 cetak, cetak, cetak. Ini udah di slok lah, udah ngaco, ini udah nggak ada, udah nggak ngerti deh Bung, ini udah bunyi, udah kotak 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 gitu. Ya udahlah ya, biarin aja lah ya, cuman ngilu-ngilu dikit ya, aku pakai buat fisioterapi aja sih biasanya gitu kalau cedera ya.
Cuman yang paling sering banget adalah dengkul kanan kiri. Ini kayak udah dislok nih dua-duanya, Bung, karena kan bekas main futsal juga, terus habis itu bekas jatuh naik motor. Nah, ini juga bekas jujitsu. Jadi dua-duanya ini emang udah rest in peace sih sebenarnya, kayak bener-bener harus, aku jarang main kaki, jadi aku nggak pernah ngasih kakiku ke lawanku gitu. Nah, yang satu lagi leherku geser kan kemarin waktu pas jatuh dari downhill, di sini sebelah kiri lehernya tuh geser, kayak dia bunyi cetek 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 juga gitu. Jadi ada sometimes aku yang kayak bunyi nih ya, ini bunyi nih cetek cetek gitu. Nah, jadi kalau dicok sebelah kiri, kalau aku nahan gitu, itu aku udah nggak bisa nengok, kayak udah stuck lagi nih, jadi kayak geser lagi. Memang harus rutin di fisioterapi sih, di kayak di infrared, dipanas-panasin terus itu. Coba panas-panasin, Bung. Woi, pansos lu gitu, coba, Bung. Enggak. Leher tuh coba dipanas-panasin, Bung, cepat. Lu mah begitu mancing-mancing. Dengan omongan netizen dipanas-panasin. Ya jadi gitu. Jadi memang ada hal yang harus dibayar lah, Bung, ya, kalau misalnya jadi seorang atlet lah, intinya gitu. Jadi harus memang resikonya cukup berat juga ya, berarti sampai cedera parah gitu ya. Ya begitu. Cuman ya aku seneng Berapa karena lama kan tuh? Kalau recovery-nya berapa lama? lama, Bung. Lama, Lama ya? lama. Aku harus minum obat aja tuh 2 minggu kayaknya buat ngilangin rasa nyerinya itu, kayak obat painkillernya gitu buat otot sama leher. Karena memang harus niat kita ya, niat kemudian motivasi untuk menggeluti olahraga yang berat ini ya. Iya, bener. Karena kalau enggak Pokoknya misalnya gini, udah patah gitu terus patah nih gimana nih gitu, apalagi perempuan kan high risk banget kan. ya nggak apa-apa. Kalau patah ya diobatin, udah gitu aja. Mau gimana Gitu ya. lagi? Tapi kan nggak semua orang kayak kayak Vina misalnya memang punya motivasi yang besar gitu kan. Nah untuk kan pasti ada momen di mana mungkin Vina agak down lah gitu ya, meskipun ya pasti ada momen down lah gitu. Ketika pas latihan terus kemudian kok gini amat sih olahraga ini nih, gitu. Kan nggak mungkin nggak ada periode itu, pasti selama 2 tahun pasti ada masa-masa itu kan. Terus bagaimana Vina mengembalikan, nggak bisa nih, gue nggak bisa begini nih, gue harus ikut latihan lagi, gue harus serius lagi karena dalam motivasi gue. Nah gimana caranya Vina? Itu How to terjadi win? bulan lalu. Bulan Menjelang ke lalu Amerika. Padahal pas menjelang ke aku Amerika. bulan lalu banget, pas aku lagi cutting weight. Jadi Kok kemarin ngobrol soal itu waktu ngopi? waktu ngopi obrolannya lain dong. Oh lain, oke Ngapain? siap. Jadinya ada bahan, ya Terus, enggak? oke. Iya dong. Jadi memang pas 2 minggu aku cutting weight itu kan badan sensitif kan, suasana hati juga nggak karuan, otak juga nggak bisa mikir dan segala macem. Jadi pada saat aku stuck di gameku gitu kan, aku nangis di mat gitu. Jadi aku berdua sama temanku, aku diajarin kan privat kan, terus aku pengen nangis kayak, aduh kenapa sih gitu, kayak Ngapain kenapa sih ya gitu ya? gue nggak bisa ya gitu. Ngapain sih harus begini gitu, menyiksa diri Iya, terus sulit. enggak. Aku bukan ke ngapain sih harus begini. Kok gue nggak bisa ya Oh, gerakan ini gitu. Kok gue nggak oh. bisa improve ya ke gerakan yang lain. Kok gue stuck ya di game ini. Nggak bisa nih. Misalnya gini, di game ini aku bisa kayak gini terus gitu. Misalnya apa ya? Misalnya yang bisa aku contohin, misalnya aku guardnya apa gitu, guard A gitu kan. Nah, di saat guard A aku di break sama lawanku, aku harus ke guard B dong, harus ke guard C, atau mungkin reset lagi ke guard A, kayak gitu kan. Nah, kadang tuh aku tuh cuma reset ke guard A gitu. Guard itu maksudnya gini loh, Bung, kayak biar kita itu nggak bisa dipasing. Nah, yang buat orang yang nggak ngerti jujitsu ya, jadi kayak guard itu adalah suatu hal bukan kuncian ya, kayak suatu move yang bikin lawan kita itu nggak bisa passing kita gitu. Ada banyak banget, Iya. ratusan guard gitu kan. Misalnya aku nyobain satu guard, aku nggak bisa, aku riset lagi ulang gitu. Nah, padahal bagusnya adalah setelah meriset udah 3 kali nggak bisa, aku akan pindah ke guard selanjutnya, atau mungkin aku ke guard ke C, ke guard B, ke guard C, ke guard D. Aku nggak bisa mikir. Jadi setelah dari sini aku kemana ya? Dari setelah ini kemana ya? Itu tuh kayak aku blank gitu. Aku lupa terus ya. Ya nangis lah karena udah gitu dikata-katain lagi sama temenku ini kan, kayak
gitu doang nggak bisa. Kalau udah diajarin udah berapa bulan diajarin gimana sih segala macem, kayak dikasih Wow. pressure lagi, gimana mau menang ya, tapi trash talk gitu. Maksudnya memang itu dibutuhkan juga somehow gitu Bung, bukannya buat Hmm. ngata-ngatain juga ya, tapi buat supaya kita termotivasi gitu. Masa lu gini Kalau doang nggak bisa sih, kan udah diomongin segala macam ini segala macam. Aku ngerasa kok gue goblok banget ya, kok gue useless ya, gue nggak bisa. Nangis tuh aku nangis, udah nggak makan kan, nggak makan, jadi aku baru makan hmm. jam 9, pulang latihan aku makan, begitu mood aku udah naik lagi, kepikiran lagi, tapi aku udah terlalu capek untuk mikir, akhirnya aku tidur. Besok Hmm. pagi aku latihan lah, aku kerja lagi pagi subuh, udah dandan, udah jatokan, syuting, live, ngafalin skrip, habis itu Ya. nyampe gym, kayak gitu lagi, berulang-ulang terus selama 2 bulan. Aku rasa Tapi pengen gantung diri di pohon cabe. Bener, tapi itu Vina tetap titik latihan ya. apa? Vin, dalam posisi itu kamu tetap tetap latihan ya. Tidak kemudian oke lah saya break dulu lah gitu, enggak ya. Kamu tetap Enggak. latihan. Di dalam diriku, aku bilang gini, oke, ini melawan, bukan melawan lawanku, bukan. Ini aku melawan diriku sendiri. Nggak bisa. Jadi nggak oke lah ngambil nafas dulu enggak ya. Jadi udah lu apa Ayo kamu besok, ini aja. ayo latihan lagi, ayo latihan lagi, udah gitu terus sampai detik ini. Nah sekarang kan badanku udah normal nih, cuman stres Hmm. aku masih ada, jadi kayak aku masih belum bisa makan terlalu gimana-gimana banget. Aku masih maintain berat badanku sampai aku di make weight di berat 50 kilo. Oke. Aku masih ngurusin visa sih Bung, sebenarnya kayak ngurusin data-data ini mau ke sana itu susah banget kan. Ke Okay. Amerika tuh nggak segampang itu. Nggak segampang itu, Uh, apalagi as an athlete ya, kayak banyak banget hal yang harus diurus gitu, yang itu juga pusing banget, data-datanya tuh banyak, udah kayak berkas-berkasku tuh banyak, dan aku mesti naik Gojek jalan dari mana, aku mesti nginep di sampingnya kedutaan buat wawancara jam 6:30 besok, nginep di itulah kan ada habis nginep di nginepnya iNews. jam. Oh iyalah. Kan itu ada hotelnya juga. Vin, kalau kalau kita bicara soal latihan sudah, persiapan sudah. Nah, apa sih yang menurut Vina masih kelemahan Vina di olahraga ini menjelang persiapan ke Amerika, Vin? Yang masih harus, oh, gua masih kurang banget nih di ini nih gitu. Apa di teknik apa gitu? Ada nggak yang masih masih harus lu improve lagi, lu push lagi? Ada. Karena lagi di Indonesia ya, orang luar nggak mungkin ngeliat ini, nggak ngerti juga ya. Wah, nggak Aku ngerti. aku Kan nungguin masih harus improve di take down sih, di take down. take down, Mm-mm. take downnya. Aku orangnya sementara aku itu orangnya aku sebenarnya itu bukan anti vulgar juga ya. Aku tuh orangnya mainnya di atas, di top gitu. Jadi aku memang harus nge-take down mau nggak mau gitu. Cuman ya kadang kan kita nggak tahu ya orang itu kuatnya kayak gimana, balance-nya kayak gimana. Jadi memang pada saat mau take down itu mengeluarkan banyak sekali energi Bung, dibandingkan kita pull guard biasa gitu. Pull guard itu maksudnya yang kayak cuman ditarik terus turun main guard gitu kan. Ini lebih berat take down, dan aku pun tahu kenapa, karena aku juga host MMA kan. Aku setiap hari ngeliatin orang Hmm. yang begini sekuat apapun, kalau misalnya take down berkali-kali gagal juga drop gitu. Jadi kayak apakah setelah take down gagal gagal dan aku harus main guard gitu. Kalau misalnya aku main guard, nanti guard aku kuat nggak ya? Aku pede ya nggak dengan guardku ini supaya tidak dipassing. Yang kayak gitu-gitu sih, kayak kalau misalnya nanti game itu lanjut dengan tidak sesuai dengan harapanku tuh seperti apa, yang kayak gitu. Jadi kayak terlalu banyak skenario di sini nih, kalau misalnya begini gimana ya, kalau begitu gimana ya. Akhirnya ya itu yang sampai sekarang bikin aku masih kayak ya udah gitu. Terus aku dapat ngeliat salah satu video atlet yang ngomong kayak gini. Jadi waktu pas lagi down-downnya tuh ada video satu Ya. kayak gini, dia ngomong kayak gini. Dia menang kan, dapat gold di juara dunia gitu kan. Terus pas dia ngeliat gini, dia cuma bilang, apakah saya worth it berada di podium ini? Apakah saya worth it untuk mendapatkan medali ini? Apakah saya dengan apa yang saya lakukan selama bertahun-tahun ini worth it nggak saya mendapatkan
ini dan ini mendapatkan kemenangan ini dibandingkan dengan orang lain kayak gitu. Nah jadi kalau menurut aku seberat apapun perjuanganku makin berat makin bagus karena apa itu membuat aku merasa lebih worth it untuk mendapatkan sesuatu kayak gitu sih Bung. Iya, memang semuanya kan harus, apalagi atlet itu kan momennya adalah ketika saat itu juga gitu. Kalau kalau saat itu gagal ya sudah gagal gitu, nggak ada second chance sebenarnya untuk atlet kan di momennya Iya di turnamen. Gitu. betul. Apalagi nih, Jadi kalau kalau menurut aku tidak terlalu nggak usah terlalu dipikirin ya apa yang terjadi nanti di matras karena gitu kan, apa yang terjadi di lapangan nggak usah aku terlalu pikirin. Aku main-main aja apa yang sudah aku latih, yang sudah aku bangun selama ini, selama 2 tahun ini gitu. kalau kelebihannya Vina apa? Selain Kelebih, selain tadi kelebihannya apa? Kalau dari sisi merasa bahwa apa istilahnya andalannya apa untuk olahraga ini? aku nafasku panjang sih. Oh gitu ya. Aku bisa nggak capek-capek sih. Ya aku latihan Endurance itu nggak ya. ngos-ngosan. Iya, heeh. Aku Hmm. endurance aku bisa diadu lah gitu. Karena Hmm. aku kerjaannya tiap hari sebelum aku mandi itu udah pasti aku udah skipping di luar di sini gitu kan pakai jas. Terus aku juga ya aku melakukan hit gitu kan selama berapa menit, 15 menit, 20 menit nonstop. Terus aku Oke. juga ya endurance aku oke lah, maksudnya kalau untuk napas gitu segala macam. Jadi apapun yang aku lakukan nanti di lapangan, kalau selama aku bisa menyatukan diriku kembali dengan santai, aku bisa tarik napas panjang, aku bisa tahu kapan harus attack, kapan harus diem, kapan harus nunggu momentum. Di sana kan harus, disitulah seninya Bung bela diri ini. Jadi kayak nggak langsung bergedebak-gedebuk, tapi Ya. di sini aku lebih diatur supaya aku bisa berpikir jernih gitu. Jadi nggak dengan emosi aja. Kalau pada saat aku take down, aku nggak bisa mendapatkan take down, aku coba 2 kali aku nggak dapet, oke, change the game. Ganti game lain, Vin, yang udah pernah lo lakukan gitu, yang pernah udah lo pelajarin. Ganti, udah. Di saat gamenya nggak bisa, gimana caranya gini, gimana caranya gitu. Ya udah, ikutin aja, nggak usah. Aku akhirnya mikir ya udah nggak usah dipikirin apapun yang terjadi di lapangan, ya itu skill dan keberuntungan kita, menurut aku sih kayak gitu. Tapi kan itu beda banget sama dirimu ya. Dirimu itu kan eksplosif, agak reaktif gitu kan. Sementara satu sisi olahraga ini kamu harus mengatur emosi kamu kan. Betul, Itu betul, termasuk kamu itu tuh orang sama 100%. belakangan nanti urusan 100% betul olahraga ini. sekali, betul sekali. Waktu Terus bagaimana? pertama kali aku ikut ini, emosiku tuh berlebihan. Jadi aku adalah tipikal orang yang temperamen ya. Bung tahu aku pemarah gitu kan. Dikit marah gitu. Apalagi dipancing dikit pas lagi ngerol tuh aku udah, egoku udah yang wah gitu. Di jujitsu aku diajarkan untuk nggak apa-apa kok kalau lo ditapin sama orang, ngetap aja. Kalau lo dicok sama orang, tap aja. Kalau lo diambar sama orang, tap aja. Nggak usah gengsi-gengsian. Karena nanti yang cedera lo juga. Lo yang nggak, yang dirugikan adalah lo. Ya kalau misalnya Hmm. kalian miss di satu sisi, ya udah, kan bisa diulang lagi. Di saat aku mengulang dan aku ngetap, aku akan bisa jujitsu terus. Aku akan bisa melanjutkan permainanku terus gitu. Tapi di saat aku nggak ngetap, aku berhenti sampai situ. Kenapa? Karena aku cedera. Di sini pelajaran yang aku ambil setelah aku ikut jujitsu tuh banyak banget. Aku bahkan nggak tahu apa yang terjadi sama hidupku kalau aku nggak pernah ketemu atau nggak pernah kenalan sama jujitsu. Ini adalah taktik kayak main catur. Jadi abis ini Iya. di sini, abis ini di sini, persis Bung kayak main catur. Dan aku suka banget sama catur kan. Kayak main catur. Jadi abis ini ngapain, abis ini ngapain, abis ini ngapain gitu. Nah, setiap orang tuh beda. Setiap pemikiran orang ternyata tiap detiknya beda. Besok kadang gini, misalnya satu kali roll itu ada 6 menit kali 5 gitu kan. Oke. Berarti aku ngeroll sama orang yang sama itu sekitar 6 menit kali 5 lah tuh ya. Misalnya berapa? 50 menit. Udah gitu. Nah, di dalam menit itu satu round aku tuh kadang bisa ngetapin dia, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak, kadang bisa, kadang enggak. Itu membuktikan kalau pemikiran orang itu setiap detiknya itu berbeda-beda.
gamenya itu nggak pernah sama sampai selesai 6 menit kali 5 ini, Bung. Lucu ya. Lucunya adalah kalau kalau misalnya gini, kalau misalnya kita main apa gitu kan, bela diri A gitu, atau mungkin kita atau permainan apa gitu kan, itu kan kayak oh udah ketebak nih abis ini begini, abis ini begini. Ini tuh nggak pernah ketebak. Aku nggak akan bisa nebak apa yang dilakukan sama opponentku di detik selanjutnya, di game selanjutnya. Mungkin dia merasa oh kayak gini Vina nggak bisa nih, kayak gini Vina bisa gitu. Nah, belum lagi endurance orang-orang kan beda. Bung, pada Ya, saat beda. kita lagi main BJJ, itu kan kita keras banget megang Ya. apa gi orang kan begini gitu kan. Itu otot abis. Di saat game pertama mungkin aku kuat, setelah game terakhir mungkin ototku udah Belum. abis, aku even mungkin nggak akan bisa megang gi gitu. Siapa tahu dia sedang istilahnya mungkin lawanku ini lagi apa ya, kayak menghemat energi supaya dia bisa habis nih sampai di menit terakhir gitu. Kayak gitu. Jadi kayak kita mesti pintar-pintar buat kapan kita harus eksplosif di situ. Bukannya kita harus diam aja ya, Bung, bukan. Jadi kita itu di dalam satu game itu harus tahu kapan kita harus eksplosif, kapan kita harus tahu momentum dia untuk escape. Jadi gini, di saat orang lain pengen escape, orang lain escape, aku berada di posisi yang menguntungkan misalnya, terus aku mau ngambil poin lagi, aku tinggal nunggu momentum dia. Kalau misalnya dia mau escape, aku langsung ambil arah mana nih untuk bisa passing. Jadi kita harus nungguin orang, kita harus sabar, kita nggak boleh orang lagi diem terus tau-tau kita main gerabak gebuk. Jadi kita nggak bisa berpikir dengan lurus gitu loh, abis ini mau kemana, abis ini mau kemana, abis ini kemana. Nah, ini yang aku pelajarin selama beberapa tahun ini, sampai akhirnya aku menjadi bisa mengontrol emosi dan egoku sih, Bung. Oke. Oke, Vin. Thank you. Sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Ini ngobrolnya nggak pakai sabotase handphone ya, jadi aman saya ngobrolnya. Untuk teman-teman viewers, bahwa ada beberapa hal untuk menekuni olahraga ini. Pertama adalah memang harus niat dulu, kemudian yang kedua adalah jangan menyerah karena resikonya sangat luar biasa. Pasti ada situasi seorang atlet itu pasti up and down, dan ketika down ya jangan kemudian dilayani karena membuat kita nggak akan berkembang sama sekali. Yang ketiga mungkin tambahnya adalah bahwa ini dari hobi bisa menjadi prestasi, saya pikir, karena awalnya kan dari niatnya menjaga diri tapi bisa menjadi prestasi. Dan banyak tadi obrolan yang sama Vina yang sudah di-share tadi, termasuk ada sedikit air mata merah-merah tadi, mata juga merah biasa. Nah, ada juga poinnya bahwa olahraga bukan hanya soal skill bela diri, tapi juga kadang melatih banyak hal, terus kemudian bagaimana berpikir dengan cepat, berpikir mengambil keputusan, dan tentu saja sabar. Termasuk sabar ketika Manchester United habis kalah 0-5 oleh pelatih. Dan Vina, itu salah satu kenapa aku bisa sabar sih, ya karena menjadi fans MU. Vina, thank you. Sampai ketemu. Kapan kita ketemu, Vin? Nanti mungkin aku baru bisa kabarin setelah aku selesai semua. Nanti kita akan ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol. Jangan lupa oleh-oleh dari Amerika. Sehat selalu, Vina. Salam buat teman thank you so much. keluarga ya. Maruf. Bianca juga ya. Iya, siap. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join tadi, viewer yang sudah join untuk live Instagram. Banyak hal yang memang kita obrolkan, dan semoga dari banyak hal itu ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Terima kasih sekali lagi, dan sampai ketemu di live IG Bincang Olahraga Sportstar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.